Apa sih gambaran produksinya hingga pasarnya saat ini, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri? Eh, Pasarnya itu sangat besar ya. Di dalam negeri sendiri itu pasarnya besar. Kami punya politeknik, ada 14 politeknik yang seluruhnya itu adalah pendidikan vokasi yang orientasinya adalah ke produksi atau pengolahan perikanan mulai dari penangkapan sampai kemudian penangkapan, budidaya sampai dengan produksi produk-produk perikanan. Jadi tenaga-tenaga ini sudah cukup bagus. Jadi kalau misalnya CNBC sekali waktu bisa mengikuti saya juga jalan ke industri di daerah Jawa Timur, kemudian di daerah Bitung, ya itu adalah pusat-pusat industri perikanan. Tapi kita ingin kembangkan terus nanti di wilayah Indonesia Timur karena banyak sekali potensi di sana. Jadi tentunya soal industri pengolahan ikan. Banyak sekali, salah satu contoh misalnya sekarang itu yang dikerjakan yang cukup bagus adalah seperti kayak misalnya sambal tuna misalnya begitu. Terus kemudian ada minuman-minuman juga yang di apa namanya yang di-generate dari sektor perikanan seperti lumpur laut, kemudian mangrove, lalu kemudian perikanan dan seterusnya gitu ya, jenis-jenis ikan. Tapi yang pasti program kita untuk sektor itu kita akan memajukan, kita akan ngundang para pelaku usaha, para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kemudian raw materialnya cukup besar, cukup banyak raw materialnya dan kemudian kita berharap industrinya itu berkembang di Indonesia. Oke, jadi memang dibutuhkan kerjasama juga ya Pak dengan berbagai pihak. Nah, kalau dari segi kendala Pak, sebenarnya apa saja sih kendala yang dihadapi pemerintah dan juga industri dalam meningkatkan kinerja pengolahan hasil perikanan? Selama ini sebetulnya kalau dibilang kendala lebih kepada penyiapan infrastruktur. Oke. Jadi kalau di soal penangkapan misalnya, maka kendala yang kita hadapi adalah di infrastruktur. Di infrastruktur diantaranya adalah pelabuhan ya. Pelabuhannya banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang kemudian tidak memenuhi standar yang seharusnya. Nah, ini yang akan kita benahi terus di 2022 ke depan ini kita benahi. Karena di situ menjadi satu hal penting utama. Kalau pelabuhan pendaratannya itu tidak baik, maka kemudian proses berikutnya juga tidak baik. Lalu kendala yang kedua itu adalah pasar itu lebih cenderung untuk kemudian meminta hasil produk raw material. Jadi seperti kayak misalnya ekspor tuna itu ya dalam bentuk raw material, terus kemudian ekspor ikan-ikan pelagis yang lain juga sama. Nah, kecuali budidaya seperti udang misalnya gitu ya, itu kita sudah banyak processing yang kemudian banyak industrinya yang melakukan processing di situ yang kemudian pasarnya itu sudah dalam bentuk siap saji dan seterusnya. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang lain itu masih dalam bentuk raw material atau masih dalam bentuk yang utuh. Nah ini yang akan kita seleksi melalui Dirjen daya saing kita untuk terus mengidentifikasi lalu kemudian kita plotting. Yang pasti di 2022-2024 ke depan kita akan bangun lumbung ikan nasional di Indonesia Timur ya yang itu menjadi satu role model juga nanti industrinya ada di situ, prosesnya ada di situ dan kemudian akan terjadi pergeseran pertumbuhan ekonomi juga ke wilayah-wilayah. Itu kira-kira. Oke Pak. Nah, lalu untuk mendorong lagi industri pengolahan makanan laut lagi nih, untuk menembus pasar ekspor yang lebih luas, apa sih Pak strategi yang akan dilakukan KKP? Itu jelas concern dan fokus kepada soal pendidikan ya. Jadi traceability artinya ikan itu mulai dari produksi baik itu dari budidaya maupun dari perikanan tangkap kita sudah bisa identifikasi bahwa bahan bakunya itu kualitasnya baik. Lalu kemudian dan ini harus menjadi satu standar operation prosedur di dalam proses pengolahan perikanan. Lalu kemudian yang kedua penyiapan tenaga-tenaga terampil.
dan kita tentu akan mendorong politeknik kita yang ada 14 yang menyebar di seluruh Indonesia itu yang telah menghasilkan tidak kurang dari 50.000 tenaga kerja yang sebagian besar mereka itu adalah sebagai pelaut-pelaut di luar negeri. Nah, ini yang akan kita dorong tentu selalu kan ada gula ada semut. Jadi kalau demand pasarnya ada di dalam negeri, demand industrinya dalam negeri, tenaga kerja terampil itu pasti mereka juga akan di dalam negeri. Nah, ini langkah yang kita kerjakan diantaranya adalah itu, memastikan bahwa traceability bahan baku bisa kita jamin, sehingga tidak ada lagi yang namanya bahan baku yang tidak memenuhi standar, sehingga processing atau industri pengolahan ini akan bergerak dengan baik begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.